dari kelompok 7. Saya Putri Delvia. Saya Ais Silaban. Dan saya Katrina Pita. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan salah satu makanan tradisional khas Batak Karo, yaitu trites. Apa sih trites itu? Nah, trites merupakan salah satu makanan khas Batak Karo yang diolah dari isi perut sapi, kerbau, ataupun juga lembu. Oke, ada yang penasaran? Ayo kita lanjut. Baik, selamat pagi Pak. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa biologi dari Universitas Negeri Medan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami sebelumnya Bapak atas nama siapa Pak? Nama saya Redi sendiri. Kalau boleh tahu Bapak asli penduduk dari Kabanjahe ini atau Ya. pendatang? Asli ya? Ya, saya penduduk di sini asli. Jadi Pak, maksud kami di sini Bapak kan baru selesai mengonsumsi makanan trites yang merupakan salah satu makanan khas dari Tanah Karo ini. Boleh tidak Bapak memberikan deskripsi terkait tentang rasa, terkait makanan trites ini Pak? Rasanya enak kali rasanya, tapi beda gitu loh. Karena gimana aku bilangnya, ya dimanapun nggak ada kayaknya kayak masakan Trites khas ini. Karo ya, iya. Tapi ini sebenarnya nasional, tergantung dalamannya. Kalau kita kasih daging sapi, ya dia halal gitu loh. Karena dikasih daging babi, jadi dia haram gitu bagi muslim. Tapi di Persagi sana ada dia halal, itu pakai sapi dia. Sebenarnya ini tritesnya aslinya dari perut Perut sapi, ya? sapi, Sapi iya. atau lembu ya? Ya, diambil baru yang belum masuk ke khusus besar, Ya. dia diambil diperas, baru dimasak gitu. Ini dari sapi. Untuk menurut Bapak bau atau ininya gimana Pak pendapat Bapak? Kalau baunya tergantung orangnya sih. Karena Yang udah jelas biasa. ini obat lambung itu aja. Oh, Itu dari dulu turun temurun khas Karo ini obat sakit lambung. Lem dia lambung itu. ini sebagai masyarakat asli Karo Pak, menurut kan trites ini saya dengar banyak dipakai dalam misalnya acara-acara Karo, misalnya acara tahunan gitu. Nilai yang diambil dari makanan ini apa ya Pak? Artinya udah enak, obat juga gitu loh. Gitu. Kalau nilai untuk dari budaya sendiri tidak ada ya Pak? Misalnya kayak kepercayaan masyarakat Karo ini misalnya melambangkan misalnya kemakmuran atau yang lain Bukan. sebagainya. Ini udah makanan udah turun temurun gitu aja, Turun-temurun. saking enaknya jadi obat lagi ya gitu. Bukan ada kayak harus ada ini harus enggak. Untuk trites ini sendiri Pak, biasanya di adat Karo itu apakah dipakai dalam acara-acara khusus, misalnya kayak kalau ada yang nikah dalam adat Karo bisa dihidangkan ini. Enggak. Itu acara-acara khusus enggak ada. Paling kalau dulu Kerja apa tahunan ya? dulu sebelum ada catering Oh, biasanya ini khusus untuk ya dibilang kalau orang Karo anak beru dicampur khusus untuk anak beru, makanannya malam gitu, bukan dibikin ke tengah enggak. kalau boleh tahu anak beru itu apa ya Pak? Ya apalah aku bilang anak beru ya kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Batak tahu kak? Tahu Pak? Parboruan. Oh, mempelai perempuan lah ya. Ya, Oh, perkobat. baik, terima kasih Pak atas waktunya. Ya, sama-sama. Sekarang kami akan mengajak kalian untuk melihat cara pembuatan trites. Ayo kita lihat.
teman-teman, di sini kami sudah ada trites atau yang biasa dikenal dengan pagit-pagit oleh masyarakat Karo. Jadi pagit-pagit ini sudah diambil dari lambung lembu atau sapi. Jadi untuk proses pertama kita akan melakukan pemerasan hingga baunya berkurang dan lebih bersih. Jadi di sini tritesnya sudah diberikan air, kemudian akan diperas. Jadi air perasan pertamanya itu yang akan jadi bahan dari pagit-pagit atau makanan tritesnya. Disaring airnya dan selanjutnya diperas hingga mendapatkan sarinya. Ya, peras lalu angkat dia. Ini kan dia ini kan. Putar dulu bisa. Ini udah sari aja sebelum naik sampai ke atas. Jadi ini adalah sarinya guys. Jadi airnya ini nantinya akan dimasak, dicampur dengan bumbu-bumbu rempah-rempah sehingga baunya tidak terlalu menyengat. Kita coba video apa yang bumbu lagi. Nanti bumbunya akan kita sebutkan ya teman-teman. Trites adalah makanan yang terbuat dari isi lambung dan usus sapi atau kerbau yang belum sepenuhnya dicerna. Jadi di dalamnya masih ada rerumputan atau daun-daunan hijau yang sudah setengah lumat. Selanjutnya air perasan tadi direbus hingga mendidih. Kemudian setelah mendidih akan ditambahkan dengan bumbu-bumbu yang akan saya sebutkan nanti. Jadi teman-teman, di sini sudah ada bumbu-bumbu yang akan kita gunakan dalam memasak trites. Pertama itu ada bawang merah, bawang putih dan jahe. Kemudian ada kemiri, ada buah cempoka, kemudian ada cabai rawit dan ada buah khas Batak, andaliman, kemudian ada lengkuas, ada serai, kemudian ada daun kulit juga. Kemudian akan dimasak juga dengan daun singkong. Jadi di sini dia air perasan yang kita rebus tadi sudah mendidih. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbu seperti serai, lengkuas, jadi tujuannya agar menghilangkan bau amis yang ada dari air perasan tadi. Kita akan masak lagi sampai mendidih. Untuk bumbu-bumbu seperti bawang merah, cabai rawit, andaliman, dan kemiri serta cahenya kita haluskan. Nah, bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita masukkan kembali ke dalam air rebusan tadi.
Sekarang kita masukkan garam. Kemudian kita masukkan daging lembunya. Nah, kita masak sampai dagingnya hampir matang. Kemudian sesudah dagingnya hampir matang, kemudian kita akan masukkan daun singkong dan buah cepokannya. Setelah itu, sesudah daun ubinya masak, baru fritesnya pun sudah jadi. Pagit-pagit bulung binarang, pagitan sirang ras mamatigan, melimber naring si Konsep pipa yang bisa kita temukan dalam proses memasak trites adalah tentang perpindahan kalor. Ketika trites dimasak, terjadi 3 jenis perpindahan kalor secara bersamaan. Yang pertama konduksi, di mana panas dari api berpindah melalui bahan panci atau logam, langsung ke air dan bahan masakan yang ada di dalamnya. Logam adalah pengantar kalor yang sangat baik. Yang kedua konveksi, air panas di bagian bawah panci naik ke atas, sementara air yang lebih dingin turun ke bawah, menciptakan arus konveksi yang membuat seluruh bahan masakan terkena panas secara merata. Yang ketiga, ada radiasi, di mana panas dari api juga memancar keluar dalam bentuk gelombang panas yang bisa kita rasakan jika mendekatkan tangan ke tungku. min kita sirang, ulanai min aku tadi, kena turang hatiku jadi. Kalian penasaran gak sih gimana rasanya? Jadi di sini sudah ada tritesnya teman-teman. Trites biasanya disajikan dengan nasi hangat dan aneka sambal. Mari kita cobain. Sapi dan kerbau menjadi sumber bahan utama pada trites karena hewan ini merupakan ruminansia, yaitu hewan pemamah biak. Yang membedakan mereka dengan hewan lain yaitu sistem pencernaan mereka yang sangat unik. Mereka memiliki 4 ruang lambung yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum yang masing-masing bekerja dengan fungsi yang berbeda-beda. Trites berasal dari rumen yaitu ruang pertama dan terbesar dari lambung sapi. Volume rumen sapi dewasa bisa mencapai 100 hingga 150 liter. Disinilah makanan pertama kali masuk dan mengalami proses fermentasi alami.